Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas terkait epidemiologi penyakit menular yaitu Frambusia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Farah Mutiara Cita Diva, yang kedua ada Mukadimah Raiska Harsoni, dan yang ketiga ada Nila Maharani, yang keempat ada Sabrina Faza Izanti, dan yang terakhir ada Salma Hairunisa. Baik, yang pertama kita akan menuju ke definisi dari frambusia. Jadi frambusia atau yang lebih dikenal dengan patek merupakan penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infeksi kronis bakteri. Pada umumnya terlihat sebagai lesi pada kulit serta dapat menyebabkan cacat pada tulang. Umumnya terjadi di daerah tropis. Selanjutnya kita akan memasuk kepada pembahasan epidemiologi dari penyakit Frambusia. Penyakit Frambusia secara nasional sudah dapat dikendalikan, di mana angka prevalensinya kurang dari 1 orang per 10.000 penduduk. Dan pada tahun 2010, penderita Frambusia tercatat sebanyak 6.138 kasus yang sebagian besar tersebar di wilayah Indonesia bagian timur. Dan angka kasus baru penyakit Frambusia dari data terakhir per 13 Juli tahun 2020 meliputi yang pertama dari NTT yaitu 58 kasus, yang kedua ada Maluku Utara 20 kasus, yang ketiga ada Papua Barat 336 kasus dan Papua 259 kasus. Total akumulatif dari kasus Frambusia adalah 673 kasus. Etiologi dari penyakit Frambusia, yaitu yang pertama, Frambusia ada atau biasa dikenal dengan pate atau bubo, adalah penyakit kulit menular menahun yang kambuhan dan disebabkan oleh kuman Treponema panthenoi atau bisa juga termasuk keluarga dari Treponema pallidum dari genus Panthenoi. Dan yang kedua, gejala awalnya berupa benjolan kecil-kecil di kulit yang tidak sakit dan permukaannya basah namun tanpa nanah. Dan Frambusia ini memang paling sering menyerang kulit, namun jika dibiarkan dapat menyerang tulang dan juga sendi. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terkena Frambusia yaitu yang pertama, tinggal di negara endemik Frambusia. Ini ada di beberapa negara seperti di Afrika. Yang kedua adalah berusia di bawah 15 tahun dan terutama pada usia 6 hingga 10 tahun. Karena menurut data memang penyakit Frambusia ini paling banyak terjadi pada rentang usia di bawah 15 tahun. Tidak jarang ditemukan pada orang dewasa. Yang ketiga, tinggal di daerah dengan sanitasi yang buruk. Yang keempat, mengalami kemiskinan. Selanjutnya kita masuk ke tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang muncul setelah 2 sampai 4 minggu infeksi dari penyakit Frambusia akan muncul kutil kemerahan seperti buah raspberry atau yang bisa disebut dengan frambesioma. Namun frambesioma ini tidak menimbulkan rasa sakit, namun hanya rasa gatal dan akan bertahan selama berbulan-bulan. Kemudian setelah frambesioma ini sembuh, maka akan lebih banyak kutil yang akan muncul pada kulit penderita. Selanjutnya, gejala umum yang akan dialami oleh penderita Frambusia yang pertama yaitu adanya pembengkakan keras dan bundar pada kulit dengan diameter 2-5 cm. Yang kedua, tumbuhnya kutil kemerahan yang gatal pada kulit atau yang kita sebut frambesioma dan biasanya ada di area kaki atau area pantat. Yang ketiga, yaitu adanya pembengkakan pada kelenjar getah bening. Yang keempat, adanya ruam yang membentuk kerak coklat.
Yang kelima, adanya benjolan atau kutil yang menyakitkan pada kulit dan telapak kaki. Yang keenam, adanya pembengkakan dan kerusakan pada wajah. Dan hal ini terjadi ketika frambusia sudah berada pada stadium akhir. Yang ketujuh, setelah beberapa minggu sampai beberapa tahun, sendi dan tulang dapat terasa lebih sakit, merasa kelelahan, dan luka kulit baru mungkin juga akan muncul. Dan yang ke-8 yaitu tulang, terutama tulang pada hidung, dapat berubah bentuk. Selanjutnya yaitu diagnosis. Untuk mendiagnosis dari penyakit frambusia ini bisa dilakukan dua cara, yaitu tes Venereal Disease Research Laboratory atau VDRL dan juga biopsi kulit. Nah, untuk tes Venereal Disease Research Laboratory atau VDRL ini digunakan untuk mendeteksi antibodi dalam tubuh yang melawan bakteri penyebab frambusia. Nah, caranya yaitu sama seperti prosedur pengambilan darah pada umumnya, yaitu dengan melakukan pembersihan pada area yang akan diambil darahnya menggunakan alkohol swab, kemudian sampel darah diambil menggunakan jarum suntik, dan setelah itu ditutup dengan plester, lalu sampel darah dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Nah, untuk hasil tes dari VDRL ini itu ada dua, yaitu hasil negatif dan hasil positif. Hasil negatif di mana berarti tidak terdapat antibodi terhadap bakteri frambusia di dalam tubuh. Sedangkan jika hasil positif, berarti terdeteksi adanya antibodi terhadap bakteri penyebab frambusia dalam tubuh. Kemudian biopsi kulit yang bertujuan untuk mengetahui jenis bakteri penyebab frambusia dengan mengambil dan memeriksa sampel jaringan pada kulit pasien. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi dari frambusia. Yang pertama, jadi di menurut WHO itu klasifikasi penderita frambusia itu ada 3, yaitu frambusia menular, tidak menular, dan juga penderita dalam keadaan masih laten. Untuk frambusia menular sendiri, gejalanya itu yang pertama ada gejala penularan, terus yang kedua ada pipimu mata yang tersebar, terus muncul bubul, terus yang ketiga ada gejala frambusia dini pada kulit, dan yang terakhir ada hiperaktosis. Nah, hiperaktosis ini merupakan gangguan kulit yang ditandai dengan penebalan lapisan kulit tanduk secara berlebihan. Selanjutnya itu ada frambusia tidak menular, itu gejalanya ada pada tulang dan sendi, terus ada mata dan luka-luka, terus ada gangguan dan juga terdapat beberapa gejala lain. Terus yang ketiga yaitu ada penderita dalam keadaan masa laten, yaitu frambusia laten. Selanjutnya itu ada mode transmisi penyebaran dari frambusia sendiri. Nah, frambusia ini ditularkan melalui lesi yang mengeluarkan cairan atau getah yang mengandung bakteri yang masuk lewat kulit. Nah, pada dasarnya frambusia ini sendiri pada suatu populasi dapat terhenti apabila anggota penduduk itu melakukan hidup bersih dan sehat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sendiri itu meliputi jarak mandi, terus lingkungan yang kumuh, lembab, terus juga menggunakan pakaian yang telah dipakai orang yang menderita frambusia, dan juga adanya luka terbuka, bisul atau luka lain menjadi tempat masuknya bakteri. Selanjutnya ada pengobatan. Nah, pengobatan penderita frambusia itu yang sangat mudah, yaitu dengan cara single shot penicillin injection. Nah, pengobatan frambusia ini yang dianjurkan itu sebagai berikut yang di tabel. Pada umur kurang dari 10 tahun, dia memakai obat yang namanya benzathine penicillin yang berdosis 600.000 UI. Cara pemberiannya dengan IM dan nama pemberiannya dosis tunggal.
Nah, untuk yang 10 tahun ke atas, nama obatnya juga sama, tetapi dengan dosis 1.200.000 dengan cara pemberian yang sama dan lama pemberian yang sama. Lalu alternatifnya itu bagi penderita alergi terhadap penisilin yang kurang dari 8 tahun itu memakai nama obat erythromycin dengan dosis 30 mg per kg BB dibagi dalam 4 dosis. Cara pemberiannya yaitu oral selama pemberian lama hari 15 hari. Lalu di 8 sampai 15 tahun dia memakai obat yang bernama tetracycline atau erythromycin dengan dosis 250 mg 4 kali sehari. Cara pemakaiannya sama, yaitu oral dan lama pemberiannya 15 hari. Untuk 15 tahun ke atas, dia jenis obatnya sama dengan yang tadi di atas, lalu dengan dosis yang beda 500 mg dan 500 mg 4 kali sehari. Cara pemberiannya sama dan lama pemberiannya sama 15 hari. Lalu yang kurang dari 8 tahun itu nama obatnya doxycycline. Dosisnya itu 2 sampai 5 kg, 2 sampai 5 mg per kg BB dibagi dalam 4 dosis. Nah, cara pemberiannya itu oral, lama pemberiannya 15 hari. Nah, yang untuk dewasa itu sama, nama obatnya doxycycline dengan dosis 100 mg 2 kali sehari, cara pemberiannya oral dan lama pemberiannya sama 15 hari. Pencegahannya itu ada 3, yaitu yang pertama ada POPM. POPM itu berkepanjangan pemberian obat pencegah massal. Nah, Frambusia pada desa atau kelurahan endemis dalam jangka waktu tertentu dengan melakukan evaluasi POPM pada minggu ke-4 dan ke-8 pasca pemberian. Lalu yang kedua ada pada daerah non-endemis, maka dilakukan surveillance kasus Frambusia. Yang ketiga ada menerapkan perilaku hidup sehat, hidup bersih, atau PHBS. Nah, ini contohnya kayak mandi rutin dengan air dan sabun, terus cuci tangan pakai sabun, dan yang airnya mengalir, sama menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang terakhir ada peningkatan kesadaran untuk memeriksakan diri bagi individu yang memiliki gejala mirip Frambusia. Selanjutnya untuk program pemerintah dalam penanggulangi Frambusia ini, jadi pemberantasan secara nasional ini dimulai sejak 1990 melalui proyek TCP atau Treponema Control Program, dan kemudian pada tahun 1952 dilanjutkan dengan Treponema Control Program Simplified atau TCPS. Nah, TCP ini berhasil menurunkan prevalensi Frambusia dari 4,11% menjadi 0,45% pada tahun 1980. Nah, keberhasilan ini tuh mendorong program untuk melanjutkan ke tingkat eradikasi. Pada tahun 1982, CRASH program diluncurkan
dengan tujuan eradikasi frambusia melalui tahap maintenance selama 3 tahun, dan kenyataannya setelah 25 tahun sejak dicanangkannya crash program, tahap maintenance belum dapat dicapai seluruh wilayah Indonesia. Nah, eradikasi frambusia ini diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang eradikasi frambusia, dan di dalamnya itu mencakup seperti POPM frambusia atau pemberian obat pencegahan secara massal frambusia. Jadi itu pemberian obat yang dilakukan untuk mematikan bakteri Treponema partenu dan memutus mata rantai penularan secara serentak kepada penduduk sasaran di daerah endemis frambusia. Nah, pada bab 2 pasal 6 sendiri juga disebutkan mengenai kabupaten atau kota yang ditetapkan sebagai daerah endemis frambusia ini juga harus menyelenggarakan intensifikasi kegiatan penanggulangan frambusia yang meliputi yang pertama ada promosi kesehatan, yang kedua ada pengendalian faktor risiko, yang ketiga ada POPM frambusia tadi, dan yang keempat itu ada surveillance frambusia. Baik, terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.